Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah setelah sekian lama ya, memang tidak lama sih, cuma beberapa waktu kita tidak melakukan atau membuat analisa terhadap emiten-emiten yang ada di bursa. Sekarang kita berfokus kepada analisa kita di triwulan 1 2025 ya. Memang ada beberapa kemarin yang tidak sempat kita bahas, tapi kalau menurut saya kalau dibahas sekarang mungkin juga sudah terlewat ya. Jadi lebih baik kita berfokus kepada yang ke depannya. Ada beberapa emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka ya di triwulan 4 di triwulan 1 2025. Ini tanggalnya salah ya. Harusnya hari ini tanggal 24 ya. Enggak apa-apa. Hari ini tanggal 24 bulan April 2024-nya. Kita akan melakukan medley analisa lagi ya beberapa emiten yang memenuhi kriteria kita. Jadi kata kunci pertama adalah memenuhi kriteria kita ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama di sini ada DCII, PT DCI Indonesia Tbk ya. Dari data yang kita dapat ini bahwa semua data memang sudah memenuhi kriteria, cuma kita cek dulu ya apakah ada corporate action-nya ya. Kita cek dulu di sini. DCI emiten. Cara ke sini. Kita masuk ke ini aja ya, langsung ke di stop bid. Apakah ada corporate action-nya? Ya. Ini berita tentang DCE ya. 22 April 2025 gelar RUPST DCE sepakat tahan laba untuk perluasan fasilitas pusat data. Penyediaan layanan infrastruktur data di Indonesia menggelar rapat ya. Coba dan rapat itu menyetujui laporan tahunan ya. Kemudian laba bersih 795 miliar. Kemudian penggunaan laba bersih untuk tambahan cadangan 5 miliar untuk tambahan cadangan umum, 792 untuk laba ditahan. Berarti di sini tidak ada untuk dividen berarti ya. Berarti untuk dividen ini tidak ada. Oke, baik. Dividen masih nol berarti ya. Oke, dari semua data ini berarti kita langsung kepada simpulan saja di triwulan 1 ini bahwa kita langsung ke sini saja ya. Perusahaannya untungnya makin membesar untungnya ya, dari 23% lalu 32. Kategorinya tetap ya di fast grower, perusahaan untung besar ya. Kemudian tentu saja di sini PBB-nya ini sudah di 114 kali lipat ya. Kita tidak menjadikan dasarnya lagi karena memang harganya karena memang perusahaannya ini fast grower ya. Hanya saja valuasinya ya seperti biasa ya untuk perusahaan ini, bahwa kalau kita beli sekarang kita tidak hanya tidak ada diskon, tetapi juga kita harus menambah ya. Harus menambah modal kalau belinya 34 kali lebih mahal. Ibarat baju 1000 mungkin ini ibarat harga baju 1000 kita harus membelinya di 1000 ya di 34.000 seperti itu. Oleh karena itu untuk perusahaan ini ya belum
saatnya atau sudah terlewat untuk kita masuk ya, seperti itu. Tadi sudah tanpa dividen, tanpa DPR ya, berarti seperti ini. Berarti di sini kita sebagai investor kita tidak mendapatkan upah dalam menunggu, tetapi perusahaan ini lebih kepada upahnya sudah pada dari capital gain tadi sih ya, karena para investornya sudah membelinya dari awal sehingga harganya ini sudah dari awal sudah naik ya. Jadi kalau mau beli sekarang mungkin sudah valuasinya sudah bukan mahal lagi, terlalu mahal. Perusahaannya bagus, perusahaannya baik ya, tidak ada keraguan, apalagi dia termasuk salah satu leading company di sektornya ya. Ini sangat luar biasa. Hanya saja permasalahannya tadi bahwa kalau kita masuk sekarang kita sudah berada di kita berada di valuasi yang mahal ya. Oleh karena itu dari semua data ini tidak ada masalah kecuali satu saja, berarti dua ya. Yang pertama ya, lalu ya sekali lagi perusahaannya bagus, perusahaannya baik, untungnya besar luar biasa, hanya valuasinya yang sudah kemahalan ya. Seperti Warren Buffett bilang kan, perusahaan yang bagus pun kalau kita beli di harga yang mahal tentu saja ada risiko di dalamnya, seperti itu ya. Apalagi yang tidak membagikan dividen. Bahkan sekarang ya di akhir-akhir ya, Pak Lo Keng Hong saja sekarang memprioritaskan adanya dividen untuk sebuah emiten yang dia investasi, seperti itu. Baik, ini dulu yang pertama, berarti kita menunggu ya dip harganya membaik ataupun juga dividen payout ratio-nya ada ya. Di harga berapa ya, jauh seperti ini ya, dari 150.000 ke turun 140.500 itu mungkin agak terlalu besar ya, harus turun seperti itu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya pribadi ya ditunggu ya beberapa lama, mungkin sangat lama kalau menunggu ya. Baik, selanjutnya yang kedua ini boba ya, atau Formosa Ingredient Factory. Kalau tidak salah ini ada hubungannya dengan KMDS juga ya, anak usaha dari KMDS kalau tidak salah ya. Yang pertama dari semua data di sini ya, semuanya memenuhi kriteria yang pertama ya. Namun di akhir-akhir ini ternyata di sini ada sedikit permasalahan ya, bukan permasalahan ya, ada penurunan dari segi persen keuntungan di 9,5%. Dia termasuk slow grower ya, kalau menurut saya begini ya. Dia termasuk slow grower, untungnya kecil. Untuk perusahaan yang slow grower kalau menurut saya ya sebaiknya kita mencari saham yang lebih besar persen keuntungannya ya. Untuk harga ya, ini sekarang dia dari, kalau misalnya kita memproyeksikan PBB 2,5 ya, ke PBB 2,5 di 351. Jadi di harga untuk sekarang misalnya ada potensi proyeksi untuk ke 126%, ada potensi untuk beggar ya. Dia PBB 1,1 ya. Namun apakah saatnya masuk? Nah, dari data yang kita dapat di sini ternyata valuasinya ini kalau kita beli sekarang ini kita harus menambah modal 11%. Berarti di sini ya valuasinya sudah mahal. Nah, jadi kalau untuk masuk sekarang gimana dari segi data awal ya, dari valuasi awal ini kalau menurut saya pribadi ya kita mesti menunggu lagi ya valuasinya menjadi lebih bagus. Namun dari segi payout ratio-nya ini sudah memenuhi kriteria ya, sekitar 54%. Namun di
dividen yieldnya ini malah masih kecil juga ya. Oke, dividen yieldnya masih di bawah 5%. Lain-lainnya tidak ada masalah untuk boba ya. Seperti ini. Dari data yang kita dapat ini berarti ada beberapa hal yang perlu kita cek lebih lanjut. Berarti dari segi slow grower dulu, berarti kita mesti ya, ini IPS-nya berarti kurang dari 10% ya. IPS-nya kurang dari 10%, berarti ya menunggu IPS-nya meningkat ya. Di berapa? Ya di sekitar di atas 140, di atas 14 berarti ya. Seperti itu. Kemudian harganya. Dua ini yang mesti kita cek lebih jauh lagi nanti ke depannya apakah ada perubahan. Nah, untuk triwulan ini mungkin kita tidak atau belum bisa istilahnya masuk di sini. Kenapa? Karena tadi dia berada di kelompok slow grower. Mungkin kita menunggu triwulan berikutnya, karena untuk mengubah persen ini kita mesti menunggu triwulan berikutnya. Baik, berikutnya ini CK ya, atau Wilmar Cahaya Indonesia, perusahaan sawitnya atau perusahaan penyalur sawit ya, istilahnya mungkin produk akhirnya sudah berupa minyak kelapanya ya. Pertama, dari semua data ini memenuhi kriteria seperti saya sebutkan. Tapi disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah lebih kepada untuk edukasi dan untuk bahan perbandingan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu punya cara yang berbeda, dan data yang saya dapatkan ini dari Stockbit, istilahnya saya hanya mengutak-atik ulang ya, seperti itu. Kalau setiap investor itu kan punya cara masing-masing, berarti punya kriteria masing-masing. Ini hanya sebagai pembanding, sehingga ini bukanlah hasil mutlak, ini adalah opini ya. Baik, dari semua data ini ya memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini ada perubahan. Di triwulan sebelumnya dia di sini ya free cash flow-nya minus, sehingga mungkin di triwulan sebelumnya tidak kita bahas, tapi sekarang dia sudah plus, sehingga ini bisa kita masukkan jadi pembahasannya. Yang pertama di sini tadi sudah beres ya. Lalu dari segi keuntungan ini ada peningkatannya dari 13, 17, 18, sehingga dia masuk kriteria fast grower. Artinya apa? Untung perusahaan ini untung besar ya. Oleh karena itu proyeksi di sini tidak kita jadikan patokan, meskipun ini sangat bagus ya. Di perusahaannya untung sangat besar ini ya, kemudian malah belum dihargai tinggi oleh investor, sepertinya bacanya seperti itu ya, terbaca seperti itu ya. Untungnya besar, tapi oleh investor ini dihargai masih rendah, masih di bawah ya. Hanya 0,63 ya, artinya ada diskon dari segi modal. Ini harganya baru di 30, ada diskon 37% ya. Kalau misalnya kita jadikan patokan di sini, berarti ada hampir 3 kali lipat ya. Apakah beli sekarang di valuasi murah? Ya, kita dapat diskon 66%. Jadi dari segi kriteria valuasi ya, perusahaan ini termasuk yang bisa untuk kita masuk atau beli ya. Tinggal kita cocokkan lagi berikutnya. Untuk dividen ini ya, ini kalau kita lihat dividen ini kayaknya caranya ini pembagiannya hanya 100 setiap tahun ya. Tidak berdasarkan dari peningkatan IPS-nya ya, bukan dari segi keuntungannya ya, tetapi dari segi jumlahnya. Coba kita lihat peningkatan selalu meningkat, memang diturun.
Tapi jumlah rupiah yang dibagi tetap ya Rp100. Oleh karena itu kalau kita cek di sini kemungkinan besar berarti mereka di sini sudah membagikan berarti ya 100%, atau kita cek dulu ya. Jadi ini begini ya, asumsi saya berasumsi ya, karena dia ini 100 ini kemarin saya letakkan di sini 100. Mereka belum RUPS, belum juga membagikan dividen untuk 2024 ya. Cuma saya ini lebih dulu memproyeksikan di Rp100 juga ya. Kalau berubah tidak apa-apa. Kalau misalnya lebih besar tidak apa-apa. Cuma dari segi ini berarti ya kemungkinan nanti dapat 100 juga atau setara dengan sekitar berapa ya? Kalau misalnya di sini dulu ya. Kalau berarti tahun 2024 dapatnya nanti 100, berarti 18% ya. DPR-nya 18%. Kalau yieldnya kan kita tidak lihat lagi. Tapi untuk di triwulan 1 ini berarti nanti kemungkinannya ada 11%. Berarti termasuk masih besar ya. Jadi simpulan kita kemungkinan besar berharapnya seperti itu saja, bahwa berharapnya nanti tapi kita tidak tahu juga ini kalau misalnya di 100 berarti nanti dia jadi hanya 18 di sini ya. Nanti dia hanya jadi 18% karena dia meningkat kan. Kalau misalnya di 100 coba kita lihat. Kan dia jadi 18 ke depan ya. Makanya akan jadi 5,4. Ini untuk yang ke depannya. Untuk yang di 2024 itu sudah jelas 100 misalnya 18%. Kalau kita masuk ke periode berikutnya berarti nanti ya kalau tetap di 100 berarti ya proyeksi di 2025 itu nanti jadi hanya 5,42% dan DPR-nya itu menjadi 18%. Kalau seperti ini ya ke depannya ya, maka dia jadi seperti ini ya. DPR-nya kecil, namun dividen payout ratio-nya masih tergolong besar ya, seperti itu ya. Untuk yang lain-lainnya ini oke ya, free cash flow dan lain-lain tidak ada masalah. Oke. Lalu opini saya terhadap perusahaan ini berarti kalau dari segi ini pertama ya, dari segi valuasi ini sangat murah, sangat bagus ya. Namun dari segi pembagian dividen ini sepertinya ya mengikuti pola-pola yang di mana saya ada lupa ENKP atau yang mana itu ya, itu selalu angkanya yang sama Rp25 terus. Nah ini 100 terus ya, tidak mendasarkan kepada perkembangan perolehan IPS-nya ya, sehingga nanti terjadi fluktuasinya di dividen payout ratio-nya yang jadi fluktuasi, bukan di dividennya yang fluktuasi. Nah karena itu dari segi valuasi ini oke, tetapi dari segi proyeksi ke depan ini ya, ini proyeksi ke depan. Untuk proyeksi ke depan maka nanti di proyeksi di 2025 itu dividen payout ratio-nya hanya 18%. Itu termasuk kecil kalau menurut saya ya, meskipun ini jumlahnya besar ya. Seperti itu. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, untuk yang seperti ini ya, menunggu DPR. Dalam artian apa nanti? Dalam artian bahwa ya kita menghendaki emiten itu membagikan dividen yang besar, tidak berdasarkan nominal tertentu, tapi berdasarkan kepada dividen payout ratio-nya yang tertentu, misal 30, misal 50 ya persen, seperti itu. Terakhir yang baru saja membagikan juga ya, ini ada Bank BCA ya. Ini kemarin sudah membagikan dividen ya, tapi kita tidak tahu apakah sudah cair. Yang jelas di waktu
tanggal 20 bulan 3 itu mereka membagikan dividennya jadinya Rp300 totalnya semuanya ya. Itu sudah total dan dengan interim dan finalnya ya. Baik, sekarang kita lihat dulu bahwa perusahaan ini ya memenuhi kriteria yang pertama ya. Kemudian dari segi keuntungan di sini ya. Dari segi keuntungan mereka untungnya sangat besar. 22%, dia termasuk perusahaan yang fast grower ya. Kemudian dari segi PBP ini 4,3, namun PBP tidak kita jadikan patokan lagi di sini, misalnya mengejar 2,5. Kenapa? Karena proyeksi kita tidak lagi di 2,5, jadi tidak jadi patokan, cuma tinggal apakah saat ini saatnya beli. Nah, ternyata kalau mau beli sekarang kita bukannya dapat diskon tapi harus menambah hampir 1 kali lipat lebih mahal ya. Jadi kita harus menambah malah hampir 1 kali lipat lebih mahal ya. Misalnya harganya 1.000, berarti di sini kita harus mesti beli di 1.900 seperti itu ya. Enggak, Rp1.920. Berarti ya kalau bahasa kita ya, bahasa kita pembeli kemahalan ya. Yang harusnya barang hanya 1.000 ya hampir 2.000, itu kemahalan. Baik, dari segi valuasi ini belum saatnya beli kalau menurut kita pribadi ya. Ini opini ya. Bagi Anda yang melihat bahwa ini proyeksinya perusahaannya bagus, berarti silahkan saja. Cuma kalau bagi kita mungkin lebih menunggu lebih jauh lagi. Kemudian tadi dari ini sudah final ya, sudah selesai. Di tahun 2024 ini Rp300 setara dengan 67,44. Nah, untuk di tahun 2025 ini proyeksi kita berarti nanti dividennya nanti sekitar 306, hampir 307 ya, meningkat berarti ya. Proyeksi ya, atau 3,2%. Berarti di sini dividen payout rasionya sudah memenuhi kriteria ya. DPR-nya sudah oke, tetapi hanya saja dengan DPR sebesar itu masih belum memenuhi kriteria kita di minimal 5% ya. Jadi dividennya ini masih belum memenuhi kriteria kita di 5%. Oleh karena itu kalau misalnya beli sekarang, pertama valuasinya sudah mahal, upah menunggu kita juga kecil ya. Perusahaannya bagaimana? Dari segi perusahaan ini tidak ada masalah, perusahaannya bagus, growth-nya luar biasa ya. Untungnya luar biasa perusahaan ini, dalam artian dia selalu meningkat keuntungannya begitu. Coba kita cek dulu. 25, 220, 254, 33, 39, 44, 45. Ini kan selalu meningkat. Ini namanya growth company ya. Perusahaannya growth, kemudian valuasinya juga growth, tetapi valuasinya mahal. Jadi valuasinya growth iya, tapi valuasinya mahal ya. Oleh karena itu menurut opini saya pribadi tentang perusahaan ini bahwa berarti ada dua hal ya, bukan dua hal, satu hal saja berarti ya, menunggu harga ini aja ya, harganya yang turun ke valuasi wajar, misalnya 4551 minimal ke situ ya. Coba kita misalnya pindah 4550, maka dividennya sudah jadi 6%. Jadi seperti itu. Kita tunggu saja, siapa tahu dia bisa turun ke bawah ya. Proyeksi kita nanti dividennya sekitar segini ya, dan ini belum dibagikan ya. Bagi yang sudah mempunyai selamat, Anda mendapatkan Rp300 atau setara dengan
berapa tadi? Setara dengan 3,5%, 3,an% ya, seperti itu. Bagi kita yang belum, kalau menurut opini saya masih menunggu ke harga kevaluasi wajar seperti Bank BRI. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan ya. Dan ini adalah opini pribadi, tidak ada jaminan bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi profit atau tidak. Ini hanya bahan pertimbangan atau edukasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.